Selamat malam Bapak Ibu. Nah, saya undang teman Bapak Ibu ya boleh maju ke depan karena saya ada PPT dan PPT-nya itu cukup udah diperjuangkan untuk lebih besar. Cuma memang perlu pengudusan lebih lagi supaya bisa kelihatan. Jadi kalau memang ada kendala boleh maju ke depan supaya bisa enak dilihat. Oke. Jika memang perlu maju silakan maju. Jika memang karena saya ada tabel yang perlu dijelaskan. Oke. Sebelum kita membahas tentang doktrin pengudusan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memanggil kami. Dan pada kesempatan ini kami belajar lagi kebenaran firman Tuhan, terutama di dalam pengudusan. Kami berdoa kiranya kami yang mendengarkan firman Tuhan boleh dimurnikan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu untuk bisa menyatakan isi hati-Mu. Dan pimpinlah kami semua untuk semakin lama semakin kudus di hadapan Engkau. Bukan semata-mata kami hebat, bukan semata-mata kami layak, tapi karena anugerah Tuhan yang terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengudusan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan mengenai pengudusan dan juga kemarin itu tentang justification, saya tanya dulu ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa di sini yang orang kudus? Boleh angkat tangan? Siapa di sini yang mengaku dirinya adalah orang kudus? Nggak ada yang ngaku. Siapa di sini yang mengaku, angkat tangan boleh, adalah orang kudus? Angkat tangan boleh? Pak Jo, Utias. Berat ya. Kata orang kudus, kalau angkat tangan kudus tapi baru melakukan dosa, kesini pun berat. Tapi kalau nggak kudus kok kayaknya serem banget ini. Kok gereja kok nggak ada orang kudus? Sekali lagi saya tanya, siapa di sini yang mengaku orang kudus? Oke, lebih banyak ya, udah mulai perubahan ya. Bapak Ibu, kita di dalam kebenaran firman Tuhan yang minggu lalu sudah dibacakan, diberitakan oleh Vikaris Jeko, kita adalah orang kudus. Jadi jangan takut. Dikatakan kamu orang kudus, ya kudus. Kenapa? Karena Kristus. Jadi kalau ditanya, kita kudus? Ya, betul. Secara status kita kudus. Tapi tunggu dulu Pak Peter. Kan saya kudus. Cuma ada dosa nih. Ada hal yang namanya disembunyikan. Atau mungkin lagi bergumul. Atau dikatakan ada dosa-dosa kecil yang sebenarnya masih ada di dalam hidup kita. Maka kita akan masuk di dalam pembahasan pengudusan. Artinya selama hidup kita akan mengalami proses pengudusan, disucikan. Nah, kita akan lihat di dalam slide berikutnya, Bapak Ibu. Boleh? Simul justus et peccator. Siapa yang sudah tahu istilah ini? Siapa yang tahu istilah ini? Simul justus et peccator. Ada yang tahu? Kalau tahu, puji Tuhan. Ada yang tahu nih siapa yang menuliskan? Nggak ada yang tahu. Ini bahasa Latin. Ini dari Martin Luther, Reformasi. Silmus itu simultan. Bapak Ibu, silmus itu ada simultan, saat bersama. Justus itu apa justus? Justice, benar. Atau dikatakan kudus, atau benar ya, benar. Justice itu di dalam bahasa Latin justus. Et itu apa et? Et itu kalau Bujul harusnya tahu, kan et itu dan. Et kan dalam bahasa, kalau piano itu kan ada et, gitu. Et, dan, peccator apa peccator? Berdosa, bagus. Ya kan? Non posse non peccare. Pak Jeko sudah ngajarin kemarin bahasa Latin non posse non peccare. Peccare itu dosa. Peccator berarti orang berdosa. Berarti apa artinya? Silmus justus et peccator. Terima kasih Pak Elfrid. Betul. Saat yang bersamaan, simultan, secara bersamaan, kita ini adalah benar, kudus. Tapi dan pendosa. Ini adalah konsep di dalam reformasi. Martin Luther yang menjelaskan kepada kita. Kita benar, karena memang adalah pekerjaan Kristus. Tetapi kita juga menyadari, di dalam kehidupan kita mengalami pengudusan. Mengalami yang namanya proses di mana kita berdosa dan kita perlu yang namanya dikuduskan. Maka saya jelaskan di dalam bagian ini, justus berarti dibenarkan tindakan prerogatif Allah kepada kita sehingga kita menjadi orang benar, orang kudus. Jelas. Ini sudah dibahas di dalam justification. Yang kedua, peccator. Satu sisi kita sadar, kita rentan, tergoda. Bukan tergoda ya, bahkan menyamperin godaan. Kelemahan,
Ada juga yang namanya dosa. Sering kali melakukan dosa. Maka kita harus sadar di dalam panggilan hal ini, Martin Luther menjelaskan konsep di bahasa Simpus Justus et Peccator. Maka kalau misalnya lagu-lagu dari Martin Luther selalu ada namanya grace and law. Ada kontradiksi, ada apa tuh? Ada tegangan. Pertentangan antara saya ini benar tapi kudus. Saya benar, ini saya dosa. Selalu terjadi tegangan. Selalu di dalam Lutheran. Tetapi kita mesti melihat di dalam John Calvin, pandangan John Calvin itu mengatakan setiap orang percaya akan mendapatkan anugerah ganda atau dikatakan duplex gratia. Duplex artinya ganda, yaitu justification, pembenaran, dan pengudusan. Jadi Bapak Ibu nggak bisa dikatakan saya orang kudus, tapi saya nggak mau hidup di dalam kebenaran. Dalam konteks ini saya nggak mau di dalam kekudusan. Nggak bisa. Calvin menjelaskan kepada kita lebih dalam lagi bahwa yang namanya orang sudah diselamatkan, artinya sudah didapat kebenaran dari Kristus, maka orang yang sama akan mendapatkan anugerah selanjutnya atau anugerah ganda, yaitu pengudusan. Jadi nggak bisa katakan saya percaya Yesus tapi tidak ada buah. Saya percaya Yesus tapi hidup nggak kudus. Nggak mungkin. Kalau orang seperti itu berarti dia sebenarnya tidak mendapatkan anugerah. Sekali lagi ya. Orang-orang yang mengaku dia percaya Yesus, dia datang ke gereja, dia percaya, bahkan di dalam KKR, tetapi hidup dia tidak kudus. Artinya, jangan-jangan berdasarkan perspektif Calvin, dia itu belum mendapatkan anugerah. Anugerah ini lapis 2. Ganda, nggak mungkin. Di dalam yang namanya kekudusan, orang pasti mengalami ketaatan. Pengudusan itu mengubah setiap dimensi. Ingat ya, pengudusan itu mengubah setiap dimensi. Nah, ini gambaran di dalam ilustrasi ya. Kalau misalkan rumah, bayangkan rumah ya. Rumah itu mau direnovasi, rumah lama. Kalau kita mau renovasi kan ada renovasi besar, ada renovasi yang kecil, ada yang perlu misalkan di-ignore atau dibiarkan saja. Gambaran rumah yang dibongkar, gambaran rumah yang direnovasi, itu adalah gambaran bagaimana Allah itu masuk dalam hidup kita. Jadi Allah itu masuk dalam hidup kita. Dia itu Allah yang besar, Kristus itu masuk dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Kristus itu masuk, dan Allah yang besar itu bukan melakukan renovasi minor. Terlalu kecil. Bayangkan ya, kalau misalkan Yesus datang di dalam hidup kita, dia akan merobohkan dinding kita. Mungkin kamar kita tuh dirobohkan. Bayangkan ya, bahkan ruang tamu, ruang keluarga itu akan dirobohkan, bahkan diperbesar. Ini artinya apa? Ketika Kristus masuk di dalam hidup kita, Roh Kudus itu berdiam. Itu ada kuasa Kristus yang besar sekali mengubah hidup kita. Maka pelan-pelan hidup kita yang lama itu dihancurkan, dimatikan di dalam konsep dosanya itu. Kesombongan kita dihancurkan, pelan-pelan tuh dihancurkan, dirobohkan. Dan dikatakan segala perkataan-perkataan yang tidak benar, senonoh, penipuan, itu semua dihancurkan karena Kristus. Dia bertahta di dalam seluruh hidup kita. Kristus tuh masuk dalam seluruh hidup kita loh. Ingat ya, seluruh dimensi. Kita nggak bisa berkata kalau Kristus tuh hanya di ruang tamu. Yang kita simpan, undang ya, Yesus masuk dalam hidup saya. Ketika dia masuk, tolong ya, Kristus kamu hanya sampai di garis ruang tamu. Nggak boleh masuk lagi. Ini ada partisi ya, Yesus nggak boleh. Enggak, Kristus akan menerobos masuk ke ruang seluruh ruangan, dia robohkan semuanya. Supaya apa? Supaya Kristus semakin besar, semakin ada di dalam hidup kita. Inilah proses namanya pengudusan. Proses bagaimana hidup kita ditunggang balikan karena pekerjaan Allah Roh Kudus yang hadir, Kristus itu sendiri yang hadir. Mari kita lihat nih, bagian selanjutnya, ini saya katakan tabel ya, ini kan doktrin, masih doktrin, baru minggu depan kita bahas tentang keseharian. Nah ini Bapak Ibu, semoga bisa terlihat ya, ini saya sudah berusaha semampu mungkin, maka saya undang untuk maju ke depan ya. Ini perbedaan antara pembenaran dan juga pengudusan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam bagian hal ini saya bukakan semua. Pembenaran itu, definisi. Pembenaran sudah dibahas oleh Vikaris Jeko. Deklarasi Allah. Allah yang inisiatif mengatakan seseorang ini benar. Karena siapa? Karena iman kepada Kristus. Deklaratif Allah. Sedangkan pengudusan, pembandingnya adalah proses pertumbuhan di dalam kekudusan setelah dibenarkan. Orang yang dibenarkan pasti akan masuk ke dalam fase pengudusan. Itu definisi. Kedua, sifat. Sifat itu berbicara tentang kalau di dalam pembenaran terjadi hanya satu kali, permanen, dan tidak bisa ditarik kembali. Tetapi dalam konsep pengudusan, sifat dari pengudusan itu adalah apa? Berlangsung seumur hidup. Berumur hidup. Sampai kita bertemu dengan Kristus terjadi. Pengudusan terus diproses, terus diproses.
Dan di dalam sifat pengudusan itu membuat kita sadar bahwa ada pengalaman-pengalaman subjektif. Bapak Ibu bisa lihat subjektif artinya masing-masing orang berbeda. Tingkat stage, dan ini sebenarnya udah dibahas di dalam berikut ya, tapi saya mengantisipasi bahwa progres setiap orang tuh berbeda-beda. Pengudusan membuat kita semakin lama semakin kita rendah hati, fokus kepada hidup kudus di hadapan Tuhan. Panjang. Jadi ada pengalaman yang berbeda-beda, kita nggak bisa ya katakan orang-orang berbeda, Pak Jo dengan Pak Jeko, dengan saya, dengan setiap orang di sini. Pengalaman-pengalaman dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan berbeda-beda. Maka saya di dalam firman Tuhan nggak pernah ada yang namanya rumusan. Rumus, hidup kudus, mandi 5 kali, nggak bisa. Hidup kudus, datang PA setiap kali, nggak bisa. Masing-masing orang berbeda. Ada yang diberkati ketika dia hadir dalam gereja ini. Dia mengalami menikmati di dalam proses yang namanya proses fellowship. Ada juga orang yang datang ke sini karena apa? Karena nggak mau diganggu. Kalau firman Tuhan jangan sapa-sapa saya. Ada loh di Gary. Datang sengaja duduk paling belakang supaya apa? Fokus dengarkan firman Tuhan. Yang lainnya jangan ganggu saya. Ada. Pengalaman berbeda. Tetapi pengalaman itu akan semakin lama, semakin secara progresif membuat kita katakan bukan benar, tapi kudus di mata Tuhan. Long life. Jadi kita berkata nggak ada wisuda. Nggak ada kita tuh ujian terus wisuda. Ada yang berhasil lewatin kesombongan. Tetapi ada lagi namanya dosa-dosa yang harus dimatikan. Ada dosa yang lain. Dosa yang Bapak Ibu bergumul. Saya tidak bisa mengetahui semua. Tapi itu nggak ada wisuda. Bisa jatuh lagi. Bisa. Oleh minta Tuhan transformasi. Dan sekali lagi, ini bukan transformasi dalam pikiran saja. Tapi ini seluruh hidup kita. Transformasi seluruhnya. Jadi, bukan cuma kepala doang, tapi seluruh tubuh, hati, pikiran, tindakan, motivasi, perasaan, semuanya itu dikuduskan. Ingat ya, sekali lagi, konsep utama sama. Kristus tuh masuk bukan cuma di pikiran, bukan cuma di ruang tamu, tapi seluruh hidup kita. Bapak Ibu kalau lihat, maaf ya, misalnya ada anak, ada orang anak gitu ya, yang tumbuh kembangnya nggak sempurna. Pasti kan something ya. Atau paling gampang lah, Bapak Ibu kalau misalkan ada ketemu seorang pria, jenggotan, kumisan, tapi tubuhnya pendek. Aneh ya? Aneh lah ya, aneh. Aneh lah ya. Pasti kan, udah mukanya muka orang dewasa, tapi butuhnya kerdil. Berarti mengalami stunting, betul ya? Berarti kan kita lihat, berarti gizinya, hidupnya, makanannya tidak benar. Berarti secara jasmani ya, dia sebenarnya sudah dewasa, tetapi dia tidak tumbuh sebagaimana orang dewasa. Betul ya? Ini ngomong jasmani ya. Sama, di dalam spiritualitas, di dalam kerohanian, ada loh orang. Ada orang yang knowledge-nya bagus, pintar. Ya orang reform lah ya. Pintar sekali. Debat semuanya, kutip ayat, hafal. Buffing sampai dikutip, semuanya komplit. Tapi kalau dibilang, nanti tanggal 22 gotong royong ya. Enggak, saya nggak ikutan. Gotong royong itu pekerjaan kafir. Samuk, sampai pergi. Gereja itu enggak, yang penting saya baca buffing. Nggak masuk akal, nggak sinkron. Saya nggak encourage, bukan berarti nggak ada gotong royong itu berdosa. Enggak ya, saya nggak kesana. Tetapi hatinya itu nggak diubahkan. Hatinya tuh karena pelayanan. Oh, tunggu. Saya datang ini untuk dilayani, bukan melayani. Sorry. Bu Jul, jangan panggil saya untuk jadi piano. Nggak bisa. Itu orang kita lihat seperti itu. Yang makan terlalu banyak. Dia seolah-olah bertumbuh secara makanan. Tetapi dia tidak sebagaimana orang dewasa secara spiritual. Maka di dalam setiap pengudusan memampukan kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bertumbuh seumur hidup. Oke ya. Lanjut lagi. Penyebab. Nah ini kita bicara poin ketiga, penyebab. Nah sama-sama ini dari Allah. Poin 3 ya. Allah yang melakukan anugerah Allah di dalam pembenaran, anugerah Allah melalui iman kepada Kristus, dan pengudusan. Itu karya Roh Kudus. Jadi hidup orang percaya semakin lama semakin dikuduskan. Karya Roh Kudus sama-sama. Ini ada penyebabnya. Tetapi di dalam hal ini penyebab utama tetap dari Allah sendiri. Selanjutnya peran manusia. Kalau di dalam pembenaran itu tidak ada usaha manusia, murni karya Allah. Itu istilah dengan monergism. Saya akan bahas lebih dalam lagi dalam slide berikutnya, monergism. Berikutnya adalah di dalam pengudusan itu adalah manusia berpartisipasi dengan menantikan Allah, dengan menaati Allah. Sinergism, Bapak Ibu tahu ya, monergism,
Monokotil ya, dikotil. Iya kan benar ya, saya belajar itu kalau di biologi. Mono, berarti apa? Mono itu satu, berarti Allah itu yang berperan di dalam justification, tidak ada andil. Tetapi berbicara tentang pengudusan, berbicara kita juga ada tanggung jawab. Allah memberikan Allah Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, membuat segala hidup kita mau mencari Tuhan. Tetapi satu sisi kita pun juga diminta untuk datang kepada Tuhan secara aktif. Oke, saya lanjutkan. Nanti itu saya akan bahas lebih lanjut di dalam slide berikutnya. Hasilnya, baik dalam poin hasil, ini berbicara legal di dalam pembenaran. Legal, Bapak Ibu legal ya. Jadi orang yang berdosa, bersalah menjadi benar. Berbeda dengan yang namanya pengudusan, itu berbicara karakter. Perilakunya semakin lama semakin kudus, serupa dengan Kristus hidup. Nah, ini Bapak Ibu mesti ngerti ya, di dalam konsep legal, berarti pengudusan, di dalam justification legal, itu kata benar itu adalah kata yang muncul di dalam pengadilan. Kamu benar, kamu salah, betul ya? Nggak mungkin kan di dalam pengadilan kamu kudus. Nggak nyambung itu pengadilan, betul ya? Pengadilan masih bilang, kamu salah, kamu benar, kamu ada kesalahan-kesalahan, maka kamu masuk penjara karena kamu bersalah. Tok, 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 begitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan ternyata bukti-bukti tidak cukup. Kamu dibebaskan, kamu terbukti tidak berdosa atau dikatakan tidak benar. Sebenar dikatakan dalam hal ini. Dia dilepaskan. Tetapi di dalam konsep pengudusan berbeda. Itu berbicara bukan di konsep suasana di dalam pengadilan. Konsep itu pertumbuhan seluruh hidup kita. Karakter-karakter kita. Artinya apa? Kita berkata, semakin lama kita semakin kudus. Oh ya. Lanjut lagi, kaitan dengan dosa, Bapak Ibu. Pembenaran, menghapus hukum dosa. Artinya sengat maut itu sudah nggak ada lagi. Sengat dosa, maut itu sudah nggak ada lagi. Kita nggak ada di dalam namanya condemnation. Condemnation berarti itu di bawah penghakiman. Tapi di dalam pengudusan, kita memang sudah lepas dari hukum, dari segala dosa, dari upah dari dosa itu. Tetapi pengudusan membuat kita mengurangi kuasa dosa di dalam hidup sehari-hari. Ada kepekaan terhadap dosa. Dosa semakin lama makin sedikit. Ini satu hal pergumulan juga ya. Kalau di dalam yang namanya dosa LGBT kan vulgar ya. Di kita kan vulgar ya. Iyalah ya, vulgar. Tapi di luar sana, di Western itu biasa aja. Bagi orang Western, dia lihat kita itu aneh. Kenapa? Orang-orang yang di dalam orang dunia timur itu melakukan suatu pembajakan karya cipta, itu lumrah ya. Mengkopi segala sesuatu yang bukan haknya. Itu tuh bagi orang Western itu kriminalitas. Sensitivitas dosanya berbeda. Bagi kita, orang Asia, ya DVD bajakan. Itu oke lah ya. Ada website bajakan, oke lah. Lakukan tuh semua. Segala suatu software bajakan. Tapi di dalam perspektif orang Western, itu berdosa berat. Di dalam perspektif kita, LGBT berdosa besar. Tetapi di dalam perspektif namanya dunia orang Barat, dikatakan itu nggak dosa. Itu haknya saya. Aborsi, contohnya lagi. Aborsi di dalam dunia timur. Aborsi itu tidak diperbolehkan, melanggar. Tetapi di dunia sana, di dunia Western dikatakan aborsi itu bukan aborsi, bukan kriminalitas. Itu kan seperti tumor di dalam rahim saya. Kalau itu mengganggu, bikin saya mual, ya saya buang dong, betul ya. Kalau kuku berlebih, Bapak Ibu pernah kuku berlebih kan ya. Kalau tumbuhnya nggak sempurna, bikin saya sakit, saya potong, boleh dong? Boleh. Maka dikatakan perdebatan kita, dosa itu semakin lama, saya berbicara kepekaan atas dosa yang besar dan kecil itu semakin meningkat. Jadi kita semakin peka, dosa yang common di dalam budaya kita, lama-lama kita merasa itu dosa loh. Sesuatu yang melanggar bagi orang sekitar itu biasa saja. Karena kita sudah dikuduskan, maka dosa itu tetap dosa. Gosip berdosa, betul ya? Iyalah ya, berdosa lah ya. Mungkin berdosa ya, membicarakan gitu ya. Itu juga berdosa. Tapi bagi kita, sudahlah itu biasa saja. Nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, justru di dalam kita kepekaan terhadap dosa, hal-hal dosa kecil untuk semakin lama semakin peka. Kita nggak bisa begini. Kita nggak bisa melakukan seperti ini. Kita akan lama semakin rindu mengurangi setiap dosa di dalam hidup kita, di dalam sehari-hari. Malas tuh dosa, itu dosa maut lagi. Malas, habis sebenarnya. Malas, semuanya tuh dosa. Malas kan enak ya, ngomong malas. Kan malas hidup saya sendiri. Papa, mama nggak usah atur-atur. Betul dong? Betul nggak? Kan malas hidup saya mau jadi misalkan sampah dunia juga terserah saya.
Kalau saya mau berguna kan terserah saya, itu kan saya sendiri. Ya kita nggak bisa. Orang yang sudah dikuduskan akan nggak mungkin bisa berkata, saya mau malas demi sendiri. Kepekaannya makin lama makin tinggi. Akan berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan. Lanjut, bagian terakhir di dalam tabel ini. Puncaknya itu ya, di dalam justification, pembenaran itu terjadi satu kali. Percaya kepada Yesus satu kali sudah selesai. Tapi pengudusan itu berakhir setelah Kristus menjemput kita. Atau di dalam kita langit dan bumi baru ketika Kristus datang kembali. Oke ya, di dalam bagian ini. Kristus datang kembali. Artinya kita bersama-sama di dalam kemuliaan Kristus. Oke ya. Kalau ini satu kali sudah selesai, tetapi berikutnya itu pengudusan, sanctification akan masuk ke dalam glorification. Kita mesti percaya bahwa kita nggak mungkin hidup kudus sekudus-kudusnya di sini, tapi kita berjuang hidup kudus. Tapi secara status kita orang kudus ya. Lanjut lagi ya. Ini diagram berikutnya. Semoga terbaca. Saya sudah berusaha ini monergism dan sinergism. Nah, saya sudah berusaha. Nanti kita beli TV yang lebih besar lagi. Definisi, ini kita mesti mengerti, monergism, sinergism. Ini di dalam pengudusan itu ada dua hal. Saya katakan, ada yang dikatakan pekerjaan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu mengerjakan di dalam diri kita. Sehingga manusia itu pasif, terima, jadi. Tetapi di dalam pengudusan itu ada sinergism. Artinya, manusia secara aktif mengejar kekudusan. Nggak bisa ya kita katakan, kalau Tuhan itu nggak membuat saya mood buat ke gereja, saya nggak mau ke gereja. Salah Tuhan dong. Tuhan bikin saya nggak mau bangun. Tuhan nggak bikin saya baca Alkitab. Tuhan nggak bikin saya mau pengen melayani Tuhan. Itu salah Tuhan. Tuhan nggak berikan sih karunia Roh Kudus supaya saya bisa melayani gereja. Ya betul sih, ada betulnya. Tetapi kita lupa bahwa di dalam proses pengudusan ada tindakan aktif kita. Kita berjuang. Jadi pengudusan itu ada di wilayah kita pasif, berarti Roh Kudus yang menyempurnakan di dalam hati kita. Tetapi satu sisi ada tindakan secara aktif dari kita. Maka ada istilah bertobat tuh satu kali. Kadang-kadang KKR kan bilang, kapan pertama kali Bapak, Ibu, Saudara itu terima Yesus? Bertobat. Pasti kan langsung kan, wah ketika itu saya sedih, saya dengar firman Tuhan, menyentuh hati saya, sehingga saya bertobat, saya tinggalkan yang lama, saya tinggalkan judi, saya tinggalkan perempuan, saya tinggalkan apapun. Kita ingat mungkin. Tapi dikatakan di dalam ibadah kita, ibadah umum, selalu ada pengakuan dosa. Loh, saya kan sudah bertobat. Saya sudah sekali bertobat, sudah dong cukup. Ternyata di dalam proses pengudusan kita harus tahu, di dalam ibadah kita pun juga ada namanya pertobatan secara daily life. Ada pertobatan, ada pengakuan dosa, ada minta ampun kepada Tuhan. Jadi ini berbicara, memang bertobat itu sekali untuk keselamatan kita. Tetapi pertobatan kita secara pengudusan itu berkali-kali. Senantiasa minta kepada Tuhan, bahkan rutin. Sadar kelemahan kita. Maka oleh sebab itu bergantung kepada Roh Kudus menjadi keharusan. Kristus itu dicobai. Tapi kita tahu Kristus itu berdasarkan natur manusia. Dia adalah manusia 100%. Mengapa dia bisa menang? Karena dia hidup oleh roh. Hidup oleh karena roh. Kadang-kadang teman-teman kita dari karismatik hidup oleh roh. Hidup penuh akan roh. Kadang-kadang bilang hidup penuh akan roh. Seperti apa? Bisa berbahasa lidah. Bisa bernubuat. Bisa melakukan. Silakan jika memang itu demikian. Tetapi hidup oleh roh. Hidup oleh roh berarti menghasilkan buah pertobatan yang benar. Buah roh itu harus ada, melimpah-limpah. Hidup oleh roh berarti berbicara senantiasa bahwa kita ini dipimpin dan ketika ada pencobaan datang sama seperti Kristus juga dicobai. Kita berhasil mengalahkannya. Kristus itu dicobai. Kristus itu bukan sandiwara, enggak. Di dalam Ibrani pun jelas dia dicobai tetapi dia berhasil mengalahkan pencobaan. Maka sama, kita yang dihidup oleh roh dimampukan Tuhan mengalahkan pencobaan. Oke ya? Jadi jangan berkata, lawan saya si iblis sih, maka saya nggak bisa kalahkan. Memang, kalau tanpa pertolongan Roh Kudus nggak bisa. Tetapi kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus dan meminta bahwa sadar kita lemah, dan minta ke pertolongan Tuhan, kita bisa mengalahkan si iblis. Kita minta kepada Tuhan yang dimampukan. Saya percaya di dalam surga nanti, ya, ini pandangan saya dapat dari pendeta Billy, pandangan di mana Kristus itu, kita dikatakan bahwa di dalam
surga itu, Kristus kan memang ada di sana, dan dia ada tubuhnya. Kita percaya tubuhnya itu. Dia juga ada karena punya tubuh, dia juga demi kita. Tapi dia mau menjelaskan, Pendeta Billy dalam kelasnya itu dikatakan bahwa kenapa? Dikatakan bahwa apakah di dalam surga itu kita masih bisa berbuat dosa atau tidak? Secara pandangan klasik itu kan non posse, lupa ya, non posse, non pecare. Non posse berarti tidak mungkin, non possible, posse itu possible. Tidak mungkin, tidak non posse, non pecare. Non posse, pecare. Tidak mungkin berdosa. Kalau di surga nanti ya, oke ya, non posse, non possible, non tidak mungkin berdosa. Artinya apa? Di surga nanti kita pasti nggak akan berdosa. Pandangan itu membuat kita tidak punya tindakan bebas. Kalau kita nggak bisa berdosa kan, berarti kita berubah jadi robot kan? Betul dong? Maka di surga pandangan yang lebih baik sebenarnya yang kita bisa pandangkan adalah karena kita penuh dengan roh di surga itu. Ya di surga itu Roh Kudus Allah itu ada, bertahta. Maka ngapain buat dosa? Oke. Kalau ada Allah di situ dan dia memberikan segala benevolence, blessing, tahta kasih karunia itu sungguh melimpah, sangat indah. Ngapain lagi buat dosa? Karena apa? Karena kita sudah hidup oleh roh di surga. Maka kita trial di sini. Kita lagi latihan hidup oleh roh di sini. Ngerti ya? Jadi kita jadi progresif. Di sana memang kita nggak akan berdosa. Kenapa? Bukan semata-mata kehendak bebas kita dihilangkan. Enggak. Sekali lagi ya, bukan karena kita di sana nggak mungkin bisa berbuat dosa. Bukan semata-mata karena kita tidak jadi kita jadi robot, jadi kita nggak mungkin melakukan dosa. Enggak. Tapi karena di sana hidup penuh kelimpahan. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita semakin melimpah. Maka ngapain buat berdosa? Oke ya, lebih indah ya. Karena kalau kita punya konsep di situ, nanti saya di surga kan saya nggak mungkin melakukan dosa. Sekarang kan saya masih bisa berdosa. Ya sudah, saya berbuat dosa ya karena saya lemah. Spiritualitas seperti itu tidak membangun. Spiritualitas yang benar, karena sana itu hidup oleh roh dan kita tidak mau berbuat dosa, maka sekarang di dunia ini, saya juga mau melakukan spiritualitas yang sama. Saya mau hidup oleh roh, maka saya tidak mau berbuat dosa. Oke ya, bertumbuh. Karena kalau spiritualitas berkata, nanti di surga saya nggak akan berdosa kok, itu kan stagnan kan. Nantilah, kayak misalkan anak kecil disuruh, belajar ya nak, masuk SMP susah loh, nanti kalau udah SMP saya belajar. Nggak gitu kan ya, orang tua yang benar kan siapin dulu. Anak saya masuk SD dipersiapkan, berhitung, ternyata udah bisa berhitung menuju perkalian. Gila ini, sekolah apaan nih, suruh perkalian. Bahkan di dalam bahasa Inggris, baca soalnya aja nggak bisa. Tapi kan untuk bisa sampai ke sana, bukan berarti saya katakan, nak, Tea, sudah, kamu, nanti tunggu kelas 1 SD baru belajar. Enggak gitu kan? Pasti kan dipersiapkan kan? Untuk masuk ke SD, maka dipersiapkan. Begitupun juga teman-teman, Bapak Ibu, kalau punya anak di dalam konsep SMP, SMA. Pasti begitu kan? Rasa seperti itu ya. Nggak tunggu sampai kita misalkan pergi ke Singapura, kita siapkan diri untuk belajar bahasanya, Singlish, MRT, kan persiapan di sini kan ya. Berarti kita mempersiapkan diri di sini, sehingga ketika sampai di Singapura, kita bisa hidup sebagaimana warga negara Singapura. Kalau suatu saat nanti kita pindah negara ke negara kerajaan surga, maka sekarang mempersiapkan diri. Oke, lanjut. Proses di dalam, kita belum membahas monergism ya di dalam hal ini. Jadi, di dalam definisinya, pengudusan pasif itu berarti Allah yang menguduskan orang percaya melalui Roh Kudus. Tapi secara aktif, orang percaya akan terus berusaha mentaati Allah dan bertumbuh di dalam kekudusan. Tentu dipimpin oleh roh. Nah ini sama-sama. Di dalam pelakunya, yaitu pengudusan pasif itu dari Allah dan Roh Kudus, berarti Allah itu sendiri. Tapi pengudusan aktif itu adalah orang yang percaya, yang ditolong oleh Roh Kudus, atau dikatakan hidup oleh Roh Kudus. Proses Allah membuka hati dan karakter orang percaya yang aktif, berarti orang percaya harus disiplin dan menjauhi dosa dan mentaati firman Tuhan. Nah, ini ayat-ayat pendukung, Bapak Ibu bisa lihat saja ya, sebenarnya Filipi ayat 1 ayat 6, ia yang telah memulai pekerjaan yang baik, berarti dia sendiri yang inisiatif, dibandingkan dengan pengudusan aktif. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gerta, artinya work out your salvation. Munculkan keselamatanmu. Lalu
Di dalam Tesalonika 5 ayat 23, Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Allah sebagai subjek menguduskan kamu seluruhnya. Tapi di Ibrani, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Yohanes 17, kuduskanlah mereka. Berarti doa syafaat Yesus kepada Tuhan, supaya murid-muridnya, supaya umatnya tuh kudus. Tapi Roma 8 ayat 13 disandingkan, jika oleh roh kamu mematikan perbudakan tubuhmu, kamu akan hidup. Panjang lah, ini ada beberapa banyak contoh-contohnya. Saya nggak bisa jelaskan semua. Artinya di dalam bagian terakhir yaitu, sama-sama di dalam bagian ini, akhirnya kan terus-terus, sama dua hal ini ya. Orang percaya akan terus mencapai kekudusan sampai akhirnya. Nah, sarana-sarana di dalam pengudusan ini adalah sebenarnya 3. Di dalam reform itu ada 3, yaitu firman Tuhan. Yang menguduskan kita firman Tuhan. Nggak bisa yang lain, bukan fellowship Bapak Ibu. Bukan kumpul-kumpul tanpa firman Tuhan. Maka saya kurang setuju kalau teman-teman pemuda kumpul-kumpul tapi nggak ada firman Tuhan. Firman Tuhan, kedua doa. Doa itu sarana. Jarang berdoa, udah berat lah. Ketiga sakramen. Maka gereja itu harus ada. Sakramen, kita cuma mengakui 2 sakramen, baptisan dan juga yang namanya perjamuan kudus. Itu terjadi. Jadi 3 sarana itu. Sarana itu semuanya ada di dalam ibadah. Kalau datang, kan kalau paket komplit enak ya. Ibadah kan dapat semua ya. Doa dapat, betul kan? Baca firman Tuhan dapat kan? Sakramen pun juga ada. Jadi kalau yang nggak datang ibadah, sudahlah. Kan sulit ya. Maka datang ibadah itu menjadi kewajiban, dan itu memang untuk kita supaya selama kita hidup kita menjadi selayaknya orang-orang percaya, orang kudus. Jadi ini ada kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita, kebiasaan ya, ngerti ya? Kita kan punya kebiasaan-kebiasaan, lama-lama kebiasaan kita adalah kebiasaan yang saleh, godly. Oke ya? Oke, nah ini senjata kita. Kita baca ayat firman Tuhan lah ya. 2 Korintus. Di Paul Trip mengatakan 2 Korintus 10. Kita baca bergantian ya. Bagaimana kita bisa menang ya hidup kudus. Tuhan berikan senjata ya. Ini juga sama kayak di Efesus. Tapi saya lihat dari perspektif Korintus. 2 Korintus 10 kita baca bergantian 3-5. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, saya angkat 5 selanjutnya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seperti itu ya. Ini senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah pikiran kita di-captivate oleh Kristus, ditaklukkan di bawah Kristus. Sebenarnya di dalam namanya John Owen ya. Buku yang terkenal itu The Holy Spirit. Buku yang terkenal di Puritan. Itu ada istilah namanya The Mortification of Sin. Mortification of sin dan vivification of the Holy Spirit. Mortification artinya di dalam bukunya itu dikatakan kita itu nggak membuat pingsan dosa. Kita nggak membuat itu mati sementara, mati suri nggak. Tapi dikata mortification artinya orang yang sudah percaya harus mematikan dosa. Mematikan, literally mematikan. Bukan cuma bikin pingsan, ngerti ya? Bikin pingsan kan bisa hidup lagi. Tapi mematikan, artinya benar-benar mematikan. Dan satu sisi, bagaimana cara mematikan? Kan kalau kita defense terus ya, dikatakan kita mati-matikan. Orang yang sebenarnya hidup oleh roh itu nggak mikirin dosa loh. Bapak Ibu, orang yang misalkan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia nggak akan mikirin diri sendiri. Contoh main piano. Mungkin awalnya takut, misalkan salah, takut kesalahan, ada. Tapi kalau memang sudah hidup melayani Tuhan, hidup benar-benar nggak mikirin diri sendiri, dia akan melayani sebagaimana melayani Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu dikatakan ada vivification, artinya menghidupkan. Artinya Roh Kudus itu akan masuk ke dalam hidup kita, menghidupkan kita. Satu ini, kehadiran orang percaya itu, berarti Kristus itu akan mematikan dosa-dosa kita. Atau sisi, kita akan dihidupkan, vivification oleh pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus makin besar dalam hidup kita. Itu terjadi dalam setiap orang percaya.
Tapi caranya sekali lagi, bukan kita secara itu mematikan terus dosa-dosa kita, enggak. Orang yang mikirin hitung-hitung dosa ya, misalnya bikin checklist dosa apa yang sudah saya ini, itu sebenarnya nggak akan selesai. Justru karena dia hidup melayani, hidup memuliakan Tuhan, dia nggak akan hitung-hitung dosanya lagi. Hilang semua. Karena sudah terbiasa di dalam hidup benar. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Bedanya kita dengan yang Kristen yang lain gimana Pak kita soal Oh, oke. Saya lanjut nanti di next slide ya, Bu. Soalnya saya perlu nafas juga. Tunggu. Ada yang sebelum ini? Ntar. Maka, oke ya, saya lanjut dulu ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah ini pertanyaan Bu Jul nih. Nah ini ada model. Coba kita lihat slide-nya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam, sebenarnya ada website-nya. Saya berharap Bapak Ibu tuh bukan cuma terima makanan saja, tapi cari website-nya di Gospel Coalition. Artikelnya memang bahasa Inggris, tapi bisa pakai Google Translate ya. Kalau nggak pakai ChatGPT, dia translate bisa kok. Nah ini Wesleyan. Wesleyan itu metodis Bapak Ibu. Metodis. Bapak Ibu lihat ya di dalam grafik. Oh sebelah sini lebih bagus. Sini ya. Bapak Ibu lihat ya. Jadi pertama ada pekerjaan Kristus. Yang pertama itu salib. Berarti orang percaya. Orang percaya itu justification. Yang pertama di salib itu. Bapak Ibu bisa lihat di dalam hal ini. Oh, mungkin saya pakai center aja ya, sebentar. Nah, di sini. Bapak Ibu dilihat di sini. Nah, ini di dalam konsep metodis ya. Wesleyan itu metodis. Berarti dia terima Yesus, percaya. Tetapi hidup kamu belum perfect. Hidup kamu belum sempurna di hadapan Tuhan. Maka perlu namanya second blessing. Nah, ini nih, second blessing. Oke? Nah, ini Bapak Ibu ya. Anugerahnya ini anugerah benar, Roh Kudus. Tapi kamu belum dapat second blessing. Anugerah kedua. Kamu sudah menjadi orang Kristen, tetapi kamu belum bisa selesai dari segala dosa. Kamu mesti jatuh bangun. Maka oleh sebab itu kamu butuh second blessing. Maka grafiknya itu begini. Bapak Ibu lihat ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Begitu ya. Bapak Ibu lihat ya grafiknya. Nah, pengembangan dari metodis atau Wesleyan itu terjadi di higher level. Ya, ada di dalam website sebenarnya saya ambil, tinggal mengcopy dan menjelaskan. Dan ini juga pendeta Billy menjelaskan di dalam kelas ya. Nah, ini sama. Artinya supaya kamu bisa, ini sama. Ini karnal itu artinya kedagingan kamu. Kamu sudah diselamatkan, sudah. Tetapi kamu untuk menjadi orang yang spiritual, kamu orang yang bisa menang, kamu punya levelnya itu jadi higher, maka kamu perlu second blessing lagi. Ya, second blessing. Blessing pertama itu percaya Yesus, blessing kan? Kita percaya bukan karena semata-mata kita hebat, tapi karena anugerah Tuhan. Tetapi ada step selanjutnya. Nah, ini dalam pemikiran di dalam the higher life view of the progressive sanctification dikatakan bahwa step pertama let go. Let go. Biar Tuhan tuh menjadi master. Tetapi step keduanya itu let God. Artinya apa? Biar Tuhan itu menguasai hidup kita dan menguduskan kita dengan percaya, jangan rebel, jangan malas gitu ya. Ini dalam pembahasan itu. Oke, maka lihat nih, sama view-nya sama, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun seperti ini. Bapak Ibu lihat ya di dalam view-nya ini. Selanjutnya Pentakosta. Nah ini Pentakosta sama, mirip. Tetapi di dalam konteks ini perbedaannya adalah tanda Roh Kudusnya. Tanda Roh Kudusnya second blessing-nya itu atau third blessing atau apa itu adalah bisa berbicara dengan bahasa roh. Oke ya. Makanya jangan kaget kalau misalkan gereja-gereja yang kita dari Injili atau Reform itu diminta baptis ulang. Karena kita cuma dipercik. Berarti cuma otaknya doang yang pintar. Pelayanan nggak mau. Kan percik. Maka disuruh baptis selam. Kenapa? Karena supaya Roh Kudus itu datang membaptis kita. Seperti itu ya. Maka kita mesti mengerti pemikiran dari teman-teman kita dari Pentakosta. Jadi kadang-kadang ada. Kalau kamu nggak bisa juga, misalkan the second blessing, dia bisa ada the third blessing. Artinya, kalau yang first blessing itu kan, pokoknya dia pertama kali pokoknya mengenai keselamatan, salvation. Kamu percaya dari yang berdosa menjadi tidak berdosa. Itu first blessing. Second blessing itu di dalam Pentakosta itu berbicara tentang sanctification, holiness. Jadi hidup kamu kudus. Nah, Pentakosta pun masuk lagi sebenarnya dalam artikel yang saya baca. Ketiga, the third blessing adalah Roh Kudus itu memampukan kita punya kuasa di dalam melayani.
Kudus udah. Tetapi untuk jemaat perlu the third blessing. Oke ya. Saya berharap Bapak Ibu masih bersama saya ya. Selanjutnya ada reform. Nah, kita reform lah ya. Reform itu nggak ada yang pembedaan, Bapak Ibu. Ini saya mundur sedikit ya. Nggak ada yang namanya naik turun kayak roller coaster nggak jelas begini. Tapi reform view ini berarti kita semua yang mengaku, berarti orang yang sudah diselamatkan dapat duplex gracia. Duplex gracia, artinya apa duplex? Dua. Dibenarkan sekaligus sanctification. Jalan. Progresnya bukan naik turun kayak roller coaster nih, saya gambar gini. Bukan naik turun, susah gambarnya. Naik, turun, terus naik. Nggak seperti ini, tapi dia itu punya jatuh. Ini kan Bapak Ibu bisa lihat nih, ada kejatuhan, ada di sini mundur sedikit. Tapi secara grafik atau dikasih trennya itu naik. Trennya naik ya. Bapak Ibu saya gambar tren naik seperti itu. Ini gambar pakai keypad, susah banget. Jadi, ketika kita percaya, orang itu adalah orang yang percaya, menjadi orang yang rohani, artinya juga kedagingan semuanya itu harus dimatikan. Semuanya nggak ada lagi dulu kamu masih ada dalam kedagingan. Kamu perlu second blessing, supaya kedagingan kamu tuh hilang. Kamu butuh namanya dibaptis ulang, kamu perlu sekali percaya, pasti kita akan menjadikan Kristus itu sebagai Savior, berarti Juru Selamat, dan Tuhan. Artinya pengudusan itu sampai selama-lamanya. Bertumbuh. Sekali lagi, bertumbuhnya itu di dalam yang namanya sarana, means of grace. Sarana yang tadi saya katakan sakramen, firman Tuhan, dan doa. Jadi, penutup ya, sebelum kita masuk tanya jawab, justification dan juga sanctification, itu bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Tetapi tidak bisa dipisahkan bagi orang percaya. Memang, iman, faith alone, artinya iman semata-mata, itu menjustify, membenarkan kita. Tetapi iman yang menjustifikasi kita, membenarkan kita, tidak pernah sendirian, never alone. Ini faith alone justified, but the faith that justified is never alone. God's grace through the power of His Spirit ensure that the same Spirit, the same faith that justify a Christian also progressively sanctified a Christian. Artinya sama. Roh Kudus yang memberikan iman kita sehingga kita menjadi benar, juga Roh Kudus yang sama yang membentuk kita secara progresif semakin kudus sebagaimana kita orang percaya. Sekian dari sampai sini. Kita tutup doa dulu ya. Kita belajar doktrin pengudusan. Kita tutup doa dulu, baru kita masuk dalam tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan atau saya kecepatan atau ada yang mau ditanyakan atau nggak suka, nggak setuju, boleh juga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan berikan kami sekali lagi pengajaran mengenai doktrin, terutama doktrin pengudusan. Kami yang sudah diberikan anugerah ada di dalam gereja ini, karena Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, bukan dengan kemampuan kami, tetapi oleh kekuatan daripada Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh bertanggung jawab sebagaimana seharusnya. Berkati kami, pimpin kami dalam setiap kebenaran firman Tuhan, di dalam doa, di dalam sakramen, sehingga kami semakin lama semakin dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap tanya jawab selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai pengudusan ya. Saya jelasin ekspres kali ya. Ya, silakan Pak Alfred. Setelah kita mengetahui yang namanya pengudusan, kan ada juga yang namanya kehidupan sehari-hari ya. Bahwa manusia itu sudah tahu ada dosa, dia berusaha mematikannya. Tapi ada juga yang kita baca dalam firman, pemikiran aja sudah bisa berdosa, Pak. Ya, keinginan yang terbesar dari manusia itu sebenarnya kan rata-rata hampir dosa, seperti mengingini barang, orang lain dan lain sebagainya. Itu yang paling gampang ditemui hari lepas hari. Kalau pandangan Bapak gimana, Pak? Padahal kita udah tahu itu berdosa, tapi masih keluar terus dari pikiran kita. Gimana, Pak? Ya, kalau dikatakan, kalau misalkan di dalam pikiran, saya sih berkata kalau masih dalam konsep pemikiran itu masih nggak berdosa, Pak. Karena kan saya udah jelasin di PA Wanita ya, Pak Alfred juga hadir ya. Kadang-kadang ada dosa yang sebenarnya masih mengintip seperti Kain dan Habel. Kain dan Habel itu kan mau dibunuh oleh Kain.
Kain itu kan ditegur sama Tuhan. Dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi kuasailah dosanya. Artinya firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita bahwa Kain itu belum berdosa ketika marah. Nah, maka kita mesti melihat di dalam pikiran kita, misalkan mau iri, pikiran kita mau lakukan kejahatan, itu masih belum berdosa di dalam perspektif kita. Berbeda kalau dibuahi sehingga melakukan dosa dalam konsep itu ya. Saya katakan bukan berarti iri saja, maksudnya dalam gini ya. Saya jangan salah pikir, salah tangkap. Memang kalau iri terus-terusan itu berdosa, Pak. Betul. Tapi kalau cuma iri sekali, cewek cantik banget ya. Misalkan begitu. Kan boleh dong, Pak. Saya misalkan laki-laki, lihat cewek cantik. Boleh nggak? Boleh lah ya. Saya ngomong sama istri saya, boleh. Tapi bukan saya langsung birahi, enggak. Jangan salah tangkap ya Bapak Ibu. Ini bisa salah tangkap. Kan wajar kan mengapresiasi misalkan memang sebagaimana dia seorang perempuan. Memang itu ciptaan Tuhan. Kita kan nggak bisa mengatakan, oh saya nggak bisa, saya sudah punya istri, jadi saya nggak boleh apresiasi. Nggak juga lah, kita hidup nanti lama-lama jadi Buddha. Nggak punya keinginan. Kan kita reform ya. Seperti itu. Jadi begitupun juga misalkan, saya bilang iri misalnya mengingini dalam arti membuahi ya. Iri misalkan dia punya, yang namanya punya, punya uang. Ya mungkin kalau iri sebentar ya sudah gitu. Sudah kan? Tapi jangan sampai masuk ke dalam kedengkian gitu ya. Ya lah. Memang lama-lama akan ada kepekaannya, Pak. Masing-masing orang akan ada kepekaannya. Bagi ada orang tertentu, saya takut kalau saya udah mulai iri saja ya. Saya langsung berdosa, langsung saya dosa. Maka kepekaan itu akan membuat kita nggak akan diiri lagi secara pikiran. Tapi ada juga yang udahlah. Pergumulannya memang udah kalau udah pikiran doang sudah lepas gitu. Sudah. Masing-masing beda, Pak. Jadi kita nggak bisa judgmental. Misalnya kumpul bersama-sama. Ih, kamu masih iri. Pikiran kamu, dosa kamu. Jangan masuk gereja ini. Ya, jangan gitu ya. Oke ya. Kita nggak saling menghakimi lah ya. Saya waktu... Oh, silakan. Dulu waktu pertama kali saya masuk gereja reform ya. Saya agak tersinggung juga ya. Kamu masuk STT kurang reform. Banyak hal-hal kamu nggak ngerti kurang reform. Ya ampun, justru saya mau belajar. Jadi, ya kita terima ya dalam hal ini ya. Silakan Pak Jo. Pembenaran kan sekali begitu Pak. Betul Pak. Apakah misalnya nih ada orang percaya yang dilayani begitu ya. Dia di rumah sakit, setelah kita layani dia mengaku percaya kepada Yesus Kristus, menerima Kristus begitu. Kemudian waktunya sudah habis begitu Pak, meninggal begitu. Dia kan nggak mengalami pengudusan nih Pak. Kira-kira ini gimana Pak? Apakah ini sempurna atau bagaimana Pak begitu? Saya percaya yang namanya orang yang percaya kepada Kristus tuh ada buahnya, Pak. Memang kita selalu pakai patokan tuh penjahat di samping Tuhan Yesus ya. Betul ya kalau dikatakan, udah mau mati enak banget nih. Ketemu Yesus disalib, udah lakukan dosa, langsung masuk Firdaus. Enak banget nih, saya juga mau. Nggak ke arah sana ya. Kita kan nggak iri gara-gara dosa ya. Tapi di dalam Lukas ya dijelaskan itu, orang percaya itu, orang yang jadi percaya ya, itu kan sebenarnya ada buah pertobatan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Lukas ya, kita boleh lihat ya, saya biar kelihatan gimana ya. Oke, di Lukas 23 ya, 38, 33 sampai 43 ya. Kan perkataan pertama Tuhan Yesus di ayat 34, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pertanyaannya. Itu perkataan pertama. Perkataan kedua itu adalah di dalam yang namanya ayat 39. Bukankah engkau adalah Kristus? Bukan. Itu pernyataan dari si penjahat. Yang 42 ya. 43 ya, kata Yesus kepada aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Bapak Ibu, kita mesti lihat kenapa Yesus memberikan namanya keselamatan di dalam khotbah ini adalah membawa dia ke Firdaus. Karena di ayat 39 sampai ke 42 itu ada pertobatan. Kalau di dalam versi Matius ya, versi Matius, kalau nggak salah ingat ya, dua penjahat itu sama-sama menghina Yesus. Versi Matius, jadi gini ya, versi, kalau nggak salah ya, saya bisa salah. Saya lupa, versi daripada si Injil Sinoptik lah, itu dua penjahat itu sama-sama menghina Yesus. Tolong selamatkan kami. Kalau engkau Mesias, selamatkan kami. Berikutnya, Yesus berkata di dalam perkataan pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemungkinan firman Tuhan yang keluar di perkataan pertama Yesus, itu masuk ke dalam salah satu penjahat. Tobat dia. Tobat. Tahu dari mana? Di ayat 39. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dia. Tetapi ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah, dia belain. Berarti setelah dia mendengarkan Injil, orang kedua, satu orang yang kita nggak tahu kiri kanan ya, itu tobat. Jadi ada buah pertobatan, Pak. Jangan salah. Jadi setelah dengar firman Tuhan, di rumah sakit misalkan contoh ya, setelah dengar itu dia ada buah pertobatan. Walaupun sedikit tapi ada buah pertobatan. Lalu bukan hanya buah pertobatan, ada buah penginjilan. Penginjilan loh. Bener kan? Dia tegur, kamu udah selayaknya kita dihukum sama-sama. Ini enggak ini, ayo tobat. Kan penginjilan kan? Betul ya? Kita hidup kan jadi Kristen lama ya Pak? Benar ya? Kita lama. Saya lama sih. 30 tahun lebih ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang lebih 30-40. Coba selama 30 tahun saya ya. Penginjilan berapa kali? Ke orang non percaya. Pasti kan dihitung setahun sekali juga puji Tuhan ya. Setahun 2 kali juga. Ya sudah puji Tuhan lagi kan. Ini baru tobat sebentar langsung penginjilan. Artinya tuh secara durasi ya. Efektivitas ngerti ya. Kan saya teknik industri ya. Input sama outputnya kan efektivitas ya kan. Udah dikasih briefing, tobat langsung eksekusi. Kadang-kadang kan udah dikasih briefing, eksekusinya 10 tahun kemudian. Kan buat apa? Nah, maka di sini dikatakan penjahat di samping Tuhan Yesus yang bertobat itu bukan cuma buah pertobatan, tapi ada buah penginjilan. Oke? Dan juga ada buah iman. Tahu dari mana buah iman? Lihat nih, ayat 42. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah aku jika engkau nanti datang sebagai raja. Lihat nih, orang mau mati, Yesus mati sebelahnya dia, tapi dia bisa mengakui Yesus raja. Kita pikir pakai logika, orang mati pasti masuk kuburan, betul ya? Ya dong, orang mati pasti masuk kuburan. Tapi dengan iman, orang yang bertobat itu berkata, Yesus, ingatlah aku jika engkau suatu saat nanti datang lagi sebagai raja. Artinya dia beriman Yesus sebagai raja. Wah, itu melampaui zaman loh. Ya kan? Di tengah kesakitan dia bisa berkata Yesus sebagai raja. Maka iman dia menyelamatkan dia. Buah imannya menyelamatkan. Yesus berkata, jangan nanti. Hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Hari ini. Itu baca bukunya Pak Tong. Yesus 7 perkataan salib. Itu menggugah hati. Salah satu buku yang menggugah hati saya. 7 perkataan salib. Ada di bawah lah ya. Beli di Momentum murah kok. Baca. Perkataan 1, 2, 3. 3 itu seingat saya Bapak. Iya ibu, ini anakku itu. Oke? Clear ya. Jadi kalau jawaban saya, memang secara pastoral kita nggak bisa menjudge. Nggak bisa menjudge keluarga kita. Tapi saya percaya, maka kita yang sekarang nih, jangan sungguh sampai dia tuh sakit dulu baru kita ajak bertobat. Enggak. Sekarang kita perjuangkan supaya dia ada nyata buah pertobatan, buah iman, buah penginjilan itu ada. Oke? Oke? Jadi jangan tunggu sampai sekarat dulu. Terima Yesus ya, kalau enggak infusnya dicabut ya. Ya terimalah. Terima Yesus ya, terus tiba-tiba diputar-putar infusinya, ya terimalah. Tapi kan sekali lagi, saya nggak berusaha menjelekkan PI rumah sakit, enggak. Tapi kita mesti berjuang, orang tua yang kita sayangi, anak kita, siapapun yang kita berjuang sampai jangan sampai di akhir. Justru kita tunjukkan ya dia ada benar-benar buah pertobatannya. Oke. Ya, encouraging-nya ada di situ ya. Oke, silakan Bu Mel. Tadi kan Bapak ada katakan waktu khotbah tadi, kita nanti di surga
kita tetap masih memiliki kebebasan. Tetapi kalau kita di surga nanti, karena kita hidup dalam penuh dengan kelimpahan dan penuh dengan kuasa Roh Kudus, jadi kita tidak ada lagi keinginan untuk berdosa, gitu ya Pak. Betul. Perbedaannya dengan dulu waktu Adam kan sebetulnya juga sebelum dia jatuh ke dalam dosa, sebetulnya kita sama-sama juga memiliki kebebasan ya Pak. Adam juga dulu diberikan Allah itu kehendak bebas gitu ya Pak. Betul. Perbedaannya apa ya Pak? Kita kan tahu ya covenant walk dulu Adam, kita ini di covenant grace gitu ya. Pada sekarang sampai nanti kita ke surga gitu. Tadi saya kurang terlalu paham Pak, maksudnya kenapa bedanya di mana? Apakah karena kita memang penuh dengan kelimpahan dan kita juga penuh dengan Roh Kudus di surga, makanya kehendak bebas kita itu tidak lagi keinginan untuk berdosa gitu. Iya. Apa bedanya gitu Pak? Seperti itu Bu. Saya ke arah sana bahwa manusia itu menjadi manusia kalau dia punya kehendak bebas. Maka saya percaya ketika ini kan pandangan Agustinus ya, kan teologi kan boleh berkembang dong. Nah, Agustinus memang mungkin pemikiran dia non posse pecare itu kan konsep di mana zaman itu kan banyak orang yang nggak benar, maka tuh buku apa itu Thucydides ya, itu kan adalah pokoknya seperti itu, ada pergumulannya. Tapi kita masuk ke dalam zaman kontemporer ya, kita teologi berkembang. Untuk meselaraskan sistematik teologi, kita tahu bahwa manusia itu harus punya kehendak bebas. Tuhan tidak mencabut itu. Maka untuk mensinkronisasi, kalau misalnya kita pakai pandangan tidak bisa kita tidak berdosa, tidak bisa kita nggak berdosa ya, benar ya, dalam arti itu ya. Nggak mungkin kita nggak berdosa, berarti kan kehendak bebas kita ditarik. Maka kesimpulan yang paling benar, mungkin yang paling bagus ya. Tapi saya bisa salah juga, karena surga saya nggak pernah dapat sekarang ini kan. Ya, untuk bisa mensistematikan biar komplit bagus, pertama yaitu manusia itu tetap menjadi manusia karena punya kehendak bebas, maka di surga itu tetap punya kehendak bebas. Tapi kan kalau kehendak bebas di surga itu berarti ada dosa lagi dong. Bingung kan? Maka untuk mensinkronkan, Roh Kudus tuh hadir dengan begitu melimpah. Sehingga kehendak bebas kita tidak kita pakai untuk melawan Tuhan. Kehendak bebas kita akan terus memuji nama Tuhan. Anak saya memang sekarang lagi suka beli Yupi ya. Saya ganti yang lain, Yupi mahal gak Pak Ibu? Saya kira Mentos, untung dia mau ya. Cuma kalau misalnya dia di surga nanti punya Yupi yang melimpah, dia gak akan pilih Mentos kali. Itu pandangan saya. Atau apa ya, pandangan yang kurang bagus ya. Gimana ya? Kalau ada pilihan yang lebih mengenakan kan kita nggak pilih yang lain ya, betul kan? Kalau kita ketemu Kristus, ngobrol-ngobrol sama Kristus, kita bisa cerita dengan Kristus, kita bisa ngapain lagi berbuat dosa. Karena sekarang dosa itu nikmat, makanya kita mau melakukan dosa. Sedangkan taat sama Tuhan tuh kayak berat banget ditahan sama Tuhan. Nah, nanti di sana, dosa itu jadi hal yang tidak mengenakan. Justru dengar firman Tuhan itu sangat mengenakan. Natur kita ya dalam kata dipenuhkan ya, disempurnakan. Apa yang artinya berubah gitu. Sebetulnya hidup dalam penuh kelimpahan, begitu istilahnya, tidak ada kekurangan dalam hidup dia gitu. Tetapi kenapa pada saat Adam dibilang bahwa Adam itu ada kemungkinan dia berbuat dosa gitu kan Pak, karena kehendak bebasnya gitu. Berarti beda ya Pak, maksudnya apakah perbedaannya di situ atau ada Bu bedanya. Perbedaannya karena Adam kan diuji. Adam kan diuji. Nah, kita kan juga diuji, tapi kita ujiannya pakai calo, yaitu Yesus. Oh gitu. Nah itu jawaban mungkin yang lebih sekali ya. Oke. Kita kan kalau nggak di dalam Kristus kita juga gagal Bu. Karena gimana ya? Kalau katakan gini, status kita sama Adam itu, Adam sebelum jatuh dalam dosa sama status kita sekarang ini jauh lebih tinggi dari Adam. Kenapa? Karena kalau Adam itu yang dulu ya, Adam sebelum jatuh dalam dosa, melakukan satu kali kesalahan, dia langsung mendapatkan punishment kan? Dan sudah terjadi. Kita ini udah lakukan dosa berjuta-juta kali kan? Yalah, berjuta-juta kali. Tapi kita nggak langsung ditendang ke neraka kan? Kenapa? Di dalam Kristus. Jadi status kita lebih tinggi dari Adam. Oleh sebab itu ada pengudusan. Hati-hati ya, ekstrim satunya lagi, kalau mentang-mentang kita dalam Kristus, kegeeran. Kan ada duplex gracia, maka Calvin itu menjelaskan. Kalau kamu merasa di dalam Kristus, ya kamu ada buahnya dong, ada pengudusannya. Itu. Oke? Ya, Pak. Kita masih ada waktu, karena saya siapin materi sih cukup panjang, ternyata saya ngomong terlalu ngebut kali. Oke, cepat setengah 9 deh. Coba Pak di tabel nomor 2 kalau nggak salah. Yang ini Pak?
Monergism, benar? Ya, itu kan di pengudusan aktif dari manusia, Filipi 2 ayat 12 itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu gimana caranya Pak? Cara Mengerjakan keselamatan Pak. Oh, aplikasinya gitu maksudnya. Memang kalau Filipi 2 ayat 11 dan 12 itu bahwa Tuhan yang kita buka Filipinya aja ya. Oke, kita sudah ketemu Filipi 2 ayat 12 sama 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 ini menjadi yang pasifnya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini saya memberitakan bahwa dua-duanya itu ada andil Allah dalam konsep ini, yaitu mengerjakan di dalam kemauan kita. Terus ada kerjakan kita, berarti work out your salvation dalam bahasa Inggrisnya. Jadi mengeluarkan. Contoh konkretnya saya rasa orang yang, contoh konkretnya, saya mengutip dari Pendeta Agus Marjanto ya, itu orang yang sudah benar-benar di dalam Kristus akan punya 4 kerinduan. Kerinduan untuk bersaksi, kerinduan untuk yang namanya ada buah roh, itu ada pertobatan, satu lagi rindu firman Tuhan. 4 itu menjadi tanda, salah satu tanda lah. 4 orang yang sudah diselamatkan pasti akan rindu untuk bersaksi, itu wajar. Pak Pendeta Haris kadang-kadang suka pakai ilustrasi kalau Pak Eka suka makan makanan lapo yang enak, pasti kan memberitakan kabar baik lapo yang enak itu kan. Makan lapo yuk. Enak nih. Mana bener? Mahal gak? Enggak, murah. Tahu dari mana? Ini enak lah. Gue coba dulu, traktir dulu kayak narkoba ya, traktir dulu. Begitu. Makanya mengabarkan Injil. Terus ada pertobatan ya, bahwa pertobatan berarti pertobatan senantiasa. Salah satu caranya ya, akan rindu firman Tuhan, baca firman Tuhan. Teman-teman saya yang bertobat ya dulu, pernah hidup mabuk, pernah hidup nggak bener ya, masuk STT baca firman Tuhan tuh sambil nangis, sambil berlutut Bapak Ibu. Berlutut. Walaupun ekspresinya nggak harus berlutut sambil nangis-nangis sih, baca firman Tuhan dengan sebagaimana seharusnya juga nggak masalah. Tapi saya mau mengatakan ada tandanya. Itu ikut ibadah, rindu firman Tuhan, datang itu juga ada tandanya. Mungkin seperti itu ya tanda-tandanya ya, tanda-tanda. Ada tanda yang palsu sebenarnya. Banyaknya pelayanan tidak menjamin orang diselamatkan. Oke ya, ada tanda yang palsu. Tapi iblis tuh nggak bisa menduplikasi kerinduan baca firman Tuhan. Kalau iblis tuh melakukan bunuh diri, kalau misalkan dia memasukkan ciri yang ini. Rindu baca firman Tuhan. Kalau rindu baca firman Tuhan, ketahuan dong siapa setannya. Betul dong? Maka iblis gak akan pernah mau menduplikasi atau melakukan suatu dorongan kepada kita untuk baca firman Tuhan. Kalau bisa dia ngapain? Kasih banyak pelayanan. Jangan baca firman Tuhan. Kasih dia banyak kegiatan lah di dalam gereja sampai kita lupa firman Tuhan. Itu salah satu ciri yang kamuflase lah ya. Ciri yang saya katakan bukan berarti ini kontraproduktif dengan teman-teman yang pelayanan. Enggak ya, saya nggak kesana. Enggak. Tapi memang harus ada kerinduan untuk baca firman Tuhan. Mungkin itu saja Pak ya. Rindu hidup kudus juga salah satunya ya. Hidup kudus gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Benny dulu ya. Mau nanya itu kalau yang disebut dengan mengerjakan keselamatan itu apakah sama dengan proses pengudusan? Soalnya kan kayak rasanya kan kalau mengerjakan keselamatan itu kan kita kan kayak kayak kita itu udah tidak dapat keselamatan, tapi kayak itu kita kayak harus dikerjakan supaya biar biar kayak berbuah atau nggak hilang gitu kan. Sedangkan kalau proses pengudusan itu kan kayak terus menerus, maksudnya kayak kayak yang dari kita bertobat sampai kita nanti mati itu dia proses yang berjalan terus menerus gitu. Kayak kamu pernah tanya deh waktu di RSC ke Patama, betul kan? Harusnya kamu sudah clear jawabannya, betul ya? Kamu pernah tanya waktu itu. Saya kutip Patama aja ya. Kalau kamu punya jantung, kerjakanlah jantung. Berarti kita asumsi punya jantung, betul kan? Betul dong. Ayo sehat, usahakan jantung sehat. Berarti asumsi kita ada jantung dong.
Sama, kerjakan keselamatan. Keselamatan sudah dipegang, maka kita kerjakan. Melatih, seperti itu. Saya kutip perkataan Pak Tama aja. Oke? Karena kamu sudah dengar. Kalau tanya ke saya lagi, saya... Oke, ntar kita diskusi lagi kali ya. Benar juga. Memang manusia, Bu. Memang manusia penuh dengan keterbatasan, Bu. Oke? Oke, Pak Franky, Sheryl tadi. Pak Franky dulu, pas mikir di sini. Iya. Oh iya. Nggak, tadi kepikiran yang pertanyaannya Bu Imelda. Bisa nggak kita coba misalnya kalau melihat dari yang 1 Korintus pasal 15 itu, Pak? Oke. Yang tubuh kemuliaan dan tubuh Kebangkitan. Oke. iya kan, kalau misalnya sama mungkin kalau coba kita tadi saya kepikiran sih memang apa bedanya gitu ya. Terus saya coba pikir, maksudnya salah satunya kalau di sini kan dibilang misalnya di 1 Korintus pasal 15 kita baca misalkan ayat 40 gitu Pak ya. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah ini kalau kita baca secara full, maksudnya apakah juga itu bisa menjadi salah satu pemikiran ya? Seperti tadi Bapak bilang, saya setuju bahwa teologi juga berkembang dari misalnya Agustinus sampai ke sekarang, even ya apa istilahnya itu semper reformanda. Ya reformanda itu kan kita juga memang saya lihat sendiri memang reform sendiri pun terus coba melihat ya perkembangan dari teologi-teologi yang ada. Seperti kemarin juga kita diskusi dengan temuan banyak scroll Dead Sea Scroll itu dan sebagainya, banyak arkeologi kita memandang perjanjian lama dengan lebih luas gitu, lebih kaya. Memang ini kan membuat teologi berkembang. Nah, maksud saya, apakah kita bisa melihat bahwa dengan seperti ini salah satu bedanya adalah memang bahwa Adam itu diciptakan dengan tubuh alamiah, misalnya seperti itu, seperti tubuh kita sekarang ini. Tetapi nanti ketika kita ada kebangkitan, tubuh yang diberikan kepada kita kan bukan tubuh alamiah yang kefanaan seperti yang sekarang, tetapi tubuh kemuliaan. Sehingga kalau Paulus katakan misalnya bahwa aku melakukan apa, ini memang masih perdebatan ya. Ketika dia mengatakan bahwa aku melakukan apa yang aku tidak mau lakukan. Nah, ini kan ada dua pandangan, apakah dia sewaktu belum bertobat atau sekarang dia memang pergumulan seperti kita sudah tahu yang benar, tapi memang kita selalu bergumul dengan apa yang kita mau, yang firman Tuhan katakan, tapi kita kalah gitu. Ini kan juga masih dua pandangan. Nah, maksud saya, kenapa? Karena kita memang masih dalam tubuh yang seperti sekarang. Kita secara ya walaupun memang manusia itu kan terdiri dari tubuh dan roh gitu ya. Berarti yang dibenarkan itu kan ya harusnya dua-duanya gitu kan. Nah, jadi menurut saya apakah memang bisa kita katakan ketika kita nanti di surga itu ya memang ya tetap ada keinginan misalnya bahwa manusia itu punya kehendak bebas, tapi tadi bahwa tubuh yang diberikan itu adalah tubuh kemuliaan, sehingga berbeda dengan tubuh yang waktu sama-sama mungkin ada keinginan, tapi tubuh kemuliaan mungkin keinginan yang memang tidak ada mengandung dosa lagi gitu. Nah, apakah bisa seperti itu? Itu tadi yang saya kepikiran gitu Pak Peter. Ya. Thank you. Terima kasih Pak Franky ya. Saya rasa begitu Pak, karena di Korintus menjelaskan kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Jadi bukan tubuh kebinasaan versi orang-orang yang sudah ditentukan binasa, kita dapat tubuh kemuliaan. Memang Alkitab sedikit sekali membahas tentang tubuh kebangkitan, tubuh itu sedikit sekali. Banyak sekali itu rich lah teologi. Apakah tubuh kebangkitan itu perlu makan? Apakah itu bisa tembus tembok? Karena Yesus tembus tembok. Apakah perlu merasakan sakit? Kan sakit itu kan bisa banyak ya. Bisa sakit karena kepukul, kan bisa kan. Tapi kalau nggak, jadi banyak perdebatan, memang ini banyak sekali. Di dalam konsep ini saya juga percaya, memang ini keterbatasan saya juga belum begitu mendalami. Saya percaya bahwa memang nanti natur kita, dalam arti tubuh kita tuh udah lagi nggak mau melakukan sesuatu yang berdosa, Pak. Udah mulia, sayang gitu. Kayak contoh ya, maaf misalnya kita pilih misalkan kotoran gitu, tai gitu, kan nggak mungkin ya. Itu kan sangat nggak masuk sebagai pikiran kita, nggak masuk nalar kita. Mungkin ketika nanti di sana ya, kita nggak mungkin melakukan dosa karena nggak masuk pikiran kita. Ih, kok bisa kepikiran gitu, jijik gitu. Nah, mungkin karena tubuh kemuliaan itu, Pak. Saya rasa ada faktor tuh. Memang ini masih rich ya, maksudnya banyak pertanyaan. Karena mengenai tubuh kebangkitan tuh paling kental memang di 1 Korintus 15. Tapi sekali lagi tuh hanya sedikit lah mengenai tubuh kebangkitan. Gitu. Oke. Sheryl, mau tanya? Saya mau bertanya, sebenarnya ada dua
Oke, yang sesuai topik aja dulu. Yang Ini saya diuji. sebenarnya Berat juga ini. masalah kan pengudusan kan. Iya, Jadi, boleh di pengudusan dulu aja. Iya, dua-duanya sama-sama pengudusan dan pertanyaan kedua yang menjerumus ke ayat Al-Quran itu juga sama-sama mengarah ke pengudusan juga. Oke, boleh. Ini Satu dulu sebenarnya boleh? masuk ke topik. Ya, yang pertanyaan pertama dulu deh. Bila mana ada seorang ayah ataupun orang tua yang mereka adalah seorang Kristen dan mereka percaya dengan adanya pengudusan, namun dalam kenyataan mereka menjalankan hidup mereka jauh akan Tuhan. Maksudnya mereka tuh Kristen, tapi hidup mereka itu tidak mencerminkan kalau mereka tuh seorang Kristen. Jadi mereka hidup lebih berarah kepada pembenaran, bukan seperti pengudusan. Bahkan sampai-sampai melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua kepada anak, sehingga orang tua tersebut dapat dikatakan durhaka kepada anak karena membangkitkan amarah di dalam hati anak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mereka akan diberikan hukuman oleh Tuhan supaya bisa hidup kudus lagi? Atau mereka akan disadarkan oleh anak mereka, dan bila mana mereka melakukan kekerasan hanya karena pendidikan kepada anak untuk menertibkannya, namun kenyataannya tidak demikian, apakah itu termasuk perbuatan kudus? Karena di dalam Alkitab dijelaskan bahwa orang tua dapat mendisiplinkan anaknya dengan rotan ataupun tongkat dalam menyelamatkan ia dari dunia orang mati. Seperti demikian. Thank you. Ya, pandangan itu saya komentar dulu. Memang di dalam Alkitab menjelaskan konsep kita mesti mengerti semua itu dalam kondisi berdosa. Ingat ya. Maka di dalam sekolah minggu pun juga demikian. Asumsi kita adalah manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan itu fakta. Maka tongkat itu diperlukan untuk menyelamatkan jiwa. Ingat ya. Jadi penggunaan tongkat, rotan, katakan rotan, itu menyelamatkan jiwa. Nah, jadi paradigmanya mesti diperbaiki dulu. Bukan rotan untuk melakukan sesuatu yang lain. Rotan itu diperlukan, kenapa? Semata-mata untuk menyelamatkan jiwa anaknya. Itu poin pertama yang mesti kamu punya pininya. Jadi kenapa orang tua pakai itu? Bisa karena memang kalau ada kesalahan dari anak, misalnya anak saya, kita pakai rotan supaya dia ikut sekolah minggu, baca firman Tuhan, itu wajar. Kenapa? Ya memang itu perlu tahap. Memang last option adalah rotan. Last option itu rotan. Lalu gimana kalau misalkan orang tua tidak menjalankan fungsinya? Nah, kita mesti mengetahui bahwa Alkitab tuh sebenarnya sudah memberitahu kepada kita. Banyak orang tua, terutama patriarkat itu nggak menjalankan seharusnya. Ada pilih kasih, kemarin ya, Pak Yadi ya, pilih kasih. Orang tua apa sih? Terus ada orang tua yang melakukan penipuan, ada yang orang tua yang bohong, banyak ya. Memang kita nggak bisa berharap di dalam dunia yang sekarang, Sheryl. Nggak bisa berharap di dalam bapak kita yang ada di dalam dunia, babe gue yang di dunia. Nggak bisa. Kita berharap di dalam Kristus, dalam ya kita katakan Kristus yang menguatkan kita ya, juga bapak kita. Makanya perlu yang namanya komunitas, kita perlu namanya itu. Saya nggak bisa judgmental ke dalam orang tua, pergumulannya ke dalam kamu. Itu nggak bisa ke dalam lah. Maksudnya nggak bisa di dalam pergumulan setiap masing-masing orang. Memang nggak bisa mengharapkan orang tua. Kalau mau cari ya, kita keliling-keliling ini, cari di sini ya. Orang tua kita kadang-kadang juga, kok gini ya? Saya juga, kok gini ya? Kok begitu ya? Kok gitu? Ada. Memang nggak bisa mengharapkan. Makanya pengharapan kita sekali lagi dari pekerjaan Tuhan yang menguduskan kita. Oke. Berarti sah-sah saja dong kalau misalnya anak itu dipisahkan dari orang tuanya. Dan kalau misalnya dikatakan dalam Alkitab kan Pak Pendeta bilang cara terakhir untuk menyadarkan anaknya supaya tidak tersesat di dunia orang mati dan lain sebagainya, kan itu mungkin cara terakhirnya adalah sebagai rotan. Lalu Betul. bagaimana dengan negara Indonesia ini adalah sebuah negara hukum dan demokrasi di mana negara ini memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dinamakan oleh SAPA, yaitu komisi yang melindungi perempuan dan juga anak-anak, di mana di bawah Kementerian Perempuan dan lain sebagainya gitu. Dan mereka kalau misalnya dikerasin atau dipukul kayak gitu kan kita bisa melapor. Berarti anak tersebut boleh dong diambil dari orang tuanya dan tidak memiliki ikatan lagi sama orang Ya, tuanya. salah sisi saya nggak tahu pergumulan kamu dan saya tahu pengarah kamu kemana. Cuma saya katakan kita mesti lihat dari dua sisi, Sheryl. Nggak bisa melihat di dalam konteks papa kamu atau mama kamu atau siapapun itu, nggak bisa lihat di dalam konteks itu. Dalam satu sisi, secara praktika, kalau memang masuk ke dalam kategori yang jiwa ya mati, membuat kematian, itu dipisahkan untuk sementara waktu. Tapi sekali lagi, di dalam Kristen ada pengampunan. Ada pengampunan. Itu nggak mungkin kita misalnya, kalau kamu merasa diri kamu sebagai orang percaya, kamu juga harus ada pengampunan. Dan kita juga perlu respect kepada orang tua kita yang mungkin menyakiti kita, ada pengampunan.
Itu harus kita, hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Itu doang satu. Berarti kita mesti bergumul. Masalah kita adalah masalah kita. Kita mau instan. Doa sama Tuhan langsung ditujukan supaya papa saya bertobat, supaya anak kita bertobat, supaya saya bertobat. Pengudusan itu proses seumur hidup. Struggling. Saya contoh ya, ini nggak bisa berlaku juga sebagai umum. Ada mama papanya, ya fakta di sini datang sengaja ke sini cuma buat nganterin anaknya sekolah minggu. Ngapain? Kan buang-buang waktu kan. Ini kan ya mungkin dia ya mempercayakan pada gereja ini, puji Tuhan. Tapi apakah sekali datang tuh langsung tobat? Enggak. Oh, guru sekolah minggu juga bingung, ini apaan ini? Anak udah tanda kutip ya dirusak bertahun-tahun, berharap ada Pak Ari gak ya? Pak Ari nggak ada. Berharap siapa ya, Pak Jeko atau siapa di sini guru sekolah minggu diubahkan? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Rusaknya. Tapi dengan kontinuitas, dengan dia dilatih, ikut handbell, saya lupa ikut handbell apa enggak dia. Ikut apalah pelayanan, lama-lama dia diubahkan. Itu setahun, serius, setahun. Anak akhirnya dia bisa ikut melayani, akhirnya dia bisa ini, troublemaker, berantem, setahun. Tapi orang tuanya terus mendoakan. Nah, saya rasa kamu misalnya perspektif dari orang tua kamu gimana? Misalnya melakukan something gitu, ya perlu lama. Seperti itu, Sheryl. Oke? Lu boleh pertanyaan kedua nggak? Ya, oke. Silakan. Apa hukumnya bagi orang yang tidak percaya Yesus Kristus dan ia meninggal tanpa percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, walaupun ia sempat membenarkan hal tersebut, namun hanya kepada kaum Kristen saja. Jadi dia misalnya agamanya Konghucu. Oke. Terus dia bilang, ya Tuhan Yesus adalah juru selamat tapi bagi orang Kristen saja. Lalu namun ia dimakamkan secara Kristen dengan batu nisan Kristen hanya karena anak-anaknya beragama Kristen dan juga Katolik. Apakah ia bisa dikatakan sebagai orang kudus Kristen? Karena saya ingat ada di dalam Alkitab bahwa bila hanya satu orang di sebuah keluarga memeluk Kristen atau percaya Kristen, maka satu keluarga akan diselamatkan. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat ke-31. Jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke. Thank you, Sheryl. Pertanyaan cukup baik, dimana kalau misalkan orang tua kita ya besar di kondisi Konghucu, berarti dimakamkan, terus bahkan dengan kondisi karena papa mamanya sayang, jadi dimakamkan secara Kristiani atau Katolik gitu. Satu prinsip kita pertobatan itu bukan di akhir hidup, bukan ketika di dalam abu jenazah, enggak. Sudah close, tutup. Jadi pertobatan itu terjadi ketika orang itu masih hidup. Nah, pertobatan itu berarti apa? Salah satu pertobatannya itu adalah tandanya itu seperti yang saya sudah katakan, dan dia sebelum itu percaya kepada Yesus Kristus. Saya baca juga di Korintus di Kisah Para Rasul ya. Kamu kan pakai Kisah Para Rasul, kita pakai Kisah Para Rasul. Coba kita buka Kisah Para Rasul 4 ya. Saya baca bagi kita semua Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kalau nggak 11-12 deh, saya bacakan bagi kita semua. Yesus adalah batu karang yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas? Sama-sama Kisah Para Rasul. Dalam konteks ini, Petrus berkhotbah, melakukan pembelaan khotbahnya yang pertama kali, melakukan pembelaan juga bahwa di dalam Yesus Kristus selama kita hidup kita percaya dan di dalam nama itulah kita diselamatkan. Mau papahnya, mamanya misalnya meninggal atau siapapun meninggal dihormati dengan cara adat itu sudah lewat. Papa saya pernah ngomong loh, kan namanya anak bandel lah ya, Sowo bandel lah, percayalah bandel. Papa saya pernah bilang, udah ya kalau papa sudah meninggal jangan tangisin, jangan bikin apalah ritual-ritual, nggak usah panjang-panjang, kuburin. Ngapain? Mendingan kamu tangisin pas papa masih hidup. Kenapa? Mendingan kamu melayani, kasih uang, kasih apapun, baik-baikin pas lagi hidup. Kenapa? Kalau sudah meninggal, papa juga nggak peduli. Betul kan? Saya rasa begitu ya. Kalau kita sayang sama orang tua, sama sahabat kita, sama orang, kabarkan firman Tuhan. Ini gitu ya. Oke lah ya, kita lanjut nanti ya. Kembalikan ke Pak Jody, tinggal 2 menit lagi.